Kamu tidak akan percaya ini, neraka membeku, babi terbang di langit, dan mesin cetak dihentikan. Industri Inggris benar-benar melakukan sesuatu yang baik. Aku tahu. Saat pertama kali kami melihat berita utama itu, kami juga tidak percaya. Tapi berkat Rolls-Royce, Inggris mungkin saja akan muncul sebagai pemimpin dunia dalam reaktor nuklir kecil. Di tengah-tengah carut-marut proyek-proyek raksasa Inggris dan kelesuan ekonomi yang sudah dirasakan Inggris selama beberapa waktu, ini merupakan peluang nyata bagi Inggris untuk mulai menemukan jalan kembali menuju kemakmuran. Jika berhasil, tentu saja. Dan itu penting karena ketika Anda menjadi pelopor di industri baru, Andalah yang menanggung semua risiko. Inggris benar-benar bertaruh besar pada tenaga nuklir. Nasib negara ini benar-benar dipertaruhkan. Dan itu menyisakan satu pertanyaan, bukan? Bagaimana mereka akan melakukannya? Oke, jadi masyarakat Inggris sedang menjalani hidup mereka seperti biasa, mungkin mengeluh tentang cuaca di bulan Juni 2026 ketika muncul berita berturut-turut tentang Rolls-Royce dan lebih spesifik lagi anak perusahaannya yang berfokus pada reaktor modular kecil atau SMR. Yang pertama adalah berita bisnis bersejarah yang menyatakan bahwa sebuah grup yang dipelopori oleh Rolls-Royce akan membangun 3 reaktor mini untuk Swedia setelah mengalahkan aliansi pesaing dari Amerika, GE, Vernova, dan perusahaan Jepang Hitachi. Ini menjadi contoh ketiga Rolls-Royce SMR memenangkan kontrak untuk membangun SMR bagi negara-negara dengan pendukung, termasuk CEZ, perusahaan utilitas utama di Republik Ceko, serta otoritas investasi Qatar. Dan tentu saja ada juga bercampurnya kepentingan pemerintah Inggris di dalamnya. Pemerintah telah secara aktif melobi atas nama Rolls-Royce melalui kemitraan perusahaan dengan Great British Energy Nuclear milik Inggris, atau disingkat GJBEN. Sekarang, dengan satu lagi tambahan investasi di Swedia, semuanya benar-benar semakin meningkat di sini. Segera, Britania akan kembali menguasai lautan. Ya, seolah-olah. Ya, tidak, jangan keburu seneng dulu, oke? Jadi, untuk yang belum tahu, apa sebenarnya reaktor modular kecil itu? Nah, kalau kamu belum pernah melihat kami membahas tenaga nuklir atau reaktor nuklir kecil sebelumnya, SMR itu persis seperti namanya. Mereka adalah reaktor nuklir berukuran kecil yang dirancang untuk dibangun di pabrik dan dikirim ke lokasi tempat mereka akan dirakit. Ada banyak keuntungan dalam mendorong teknologi ini, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, tapi motivasinya sudah jelas. Beberapa negara ingin membangun kapasitas nuklir mereka, mendorong proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak daya, seperti klaster industri atau pusat data AI, dan beberapa mungkin hanya ingin mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil. Intinya, idenya cukup serbaguna, dan Anda tidak perlu membangun seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir untuk melakukannya. Jadi ini adalah konsep yang sangat berguna bagi negara-negara yang belum memiliki industri nuklir yang luas. Meskipun selama ini dianggap lebih seperti fiksi ilmiah daripada kenyataan, teknologi ini telah berkembang selama bertahun-tahun, hingga sekarang kita mulai melihat perusahaan-perusahaan mulai melirik ide ini sebagai usaha yang layak secara komersial. Disinilah Rolls-Royce masuk untuk menawarkan keahlian mereka. Secara keseluruhan, kontrak untuk 3 reaktor Swedia itu sendiri diperkirakan akan bernilai miliaran pound sterling. Jika Anda adalah Rolls-Royce, jelas terlihat mengapa hal ini layak untuk diperjuangkan. Namun, jalan untuk mencapainya tidaklah mudah. Videberkraft adalah perusahaan tenaga nuklir yang menjalankan proyek ini atas nama pemerintah Swedia. Dan proses evaluasi semua penawaran serta pemilihan pemasok akhir memakan waktu 4 tahun, hingga akhirnya hanya tersisa 1. Seperti versi The Bachelor terpanjang dan paling nerd di dunia mungkin. Setidaknya itulah yang akan kita asumsikan. Saya sebenarnya belum pernah menonton The Bachelor. Alasan mengapa ini menarik adalah karena ini merupakan salah satu awal dari pendekatan pan-Eropa terhadap energi nuklir. 3 reaktor pertama akan dibangun oleh Rolls-Royce dan GJBN di Britania Raya. Sementara program Ceko akan membuat perusahaan milik negara CEZ membangun 6 reaktor lagi di desa Temelin, Ceko menggunakan desain SMR Rolls-Royce. Negara-negara lain juga tertarik dengan proyek ini, termasuk Jerman, di mana pembangkit nuklir yang lebih besar secara bertahap telah dihentikan selama beberapa waktu, sehingga ada ketertarikan terhadap reaktor modular kecil di benua Eropa. Seluruh ketertarikan terhadap nuklir di Eropa berkaitan dengan tingginya biaya energi dari bagian dunia lain, sehingga nuklir menjadi solusi yang membantu untuk mengurangi beban tersebut. Faktanya, diyakini alasan Swedia memilih Rolls-Royce dibandingkan tawaran yang didukung Amerika sebagian karena risiko gangguan geopolitik. Dan mengingat harga minyak yang melonjak akibat konflik di Hormuz, Swedia mencari solusi dari kawasan yang lebih dekat untuk masalah ini. Dengan konflik di Iran dan Ukraina, beserta krisis energi yang menyertainya, konflik-konflik ini telah mendorong negara-negara untuk mengejar kemandirian energi yang lebih besar dan tentu saja nuklir. Pada tahun 2025, pemerintah Swedia mengesahkan undang-undang untuk mendanai generasi baru reaktor untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Menyatakan bahwa mereka bersedia membayar puluhan miliar dolar
untuk menghidupkan kembali industri nuklir di negara tersebut. Hal ini, kata orang Swedia, bertujuan untuk membantu mencapai keamanan energi dan memenuhi target net zero pada tahun 2045. Memang, 3 reaktor tersebut akan membantu mewujudkan hal itu dengan menambah sekitar 470 MW listrik ke jaringan atau sekitar 6% kapasitas tambahan untuk jaringan listrik Swedia selama 60 tahun ke depan. Jika digabungkan, ketiga unit tersebut akan mampu menghasilkan sekitar 12 terawatt jam listrik per tahun. Jadi, 12 terawatt jam, sebanyak apa itu? Nah, rumah rata-rata di Swedia menggunakan sekitar 15.000 kWh per tahun. Itu berarti ketiga reaktor ini saja bisa menyediakan listrik yang setara dengan kebutuhan 800.000 rumah, atau kira-kira 1/6 dari seluruh rumah di negara itu selama 1 tahun penuh. 3 reaktor pertama Swedia akan dibangun di sebelah pembangkit nuklir Ringhals yang sudah ada di pantai barat Swedia. Peter Carroll, sekretaris bisnis Inggris, mengatakan bahwa pemberian kontrak tersebut merupakan, kutip, sebuah kepercayaan besar terhadap inovasi Inggris dan industri nuklirnya. Sekarang kami berada di pusat kebangkitan nuklir Eropa bersama mitra kami di Swedia. Akhir kutipan. Dan untuk sekali ini, dari seorang politisi Inggris, itu mungkin bukan sekedar omong kosong dengan dasi mewah. Karena cerita ini adalah contoh langka dari keberhasilan industri modern Inggris. Dan sejujurnya, itu saja sudah cukup luar biasa. Tapi memang, itu belum semuanya. Sebagai orang Inggris, kami punya ungkapan lucu. Kamu menunggu bus seharian, lalu 2 bus datang bersamaan. Kecuali dalam kasus ini, busnya adalah Rolls-Royce, jadi ini benar-benar bus bertenaga nuklir yang mewah. Karena pada saat yang sama dengan pengumuman kesepakatan dengan Swedia, Inggris mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mendorong teknologi nuklir skala kecil ini lebih maju lagi. Kali ini fokusnya adalah pada apa yang dikenal sebagai reaktor modular canggih atau AMR, yang menggunakan teknologi inovatif berbeda untuk meningkatkan efisiensi reaktor kecil seperti yang direncanakan akan dijual oleh Rolls-Royce. Tujuan utama di sini bukan hanya untuk tetap berada di depan dalam perkembangan teknologi, tetapi juga untuk mengembangkan reaktor yang mampu memasok listrik ke pabrik, pusat data, dan pangkalan militer. Jepang telah menguji reaktor canggih pendingin gas bersuhu tinggi selama beberapa dekade. Tetapi teknologinya sebagian besar belum terbukti secara komersial. Oleh karena itu, dibutuhkan perusahaan seperti Rolls-Royce untuk mencoba dan membawanya ke pasar. Rolls-Royce akan bekerja sama dengan National Nuclear Laboratory Inggris dan lembaga setara di Jepang untuk mengembangkan reaktor-reaktor ini, serta bahan bakarnya agar siap untuk pembeli global. Di bawah kemitraan ini, Badan Atom Jepang akan membagikan data keselamatan yang luas kepada perusahaan untuk membangun reaktor percontohan di Inggris pada pertengahan tahun 2030-an. Dengan program domestik Jepang untuk AMR dan SMR yang sedang berjalan, hal ini akan memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk menguji coba teknologi tersebut bersama-sama. Ketika perusahaan-perusahaan di seluruh dunia berlomba mengembangkan teknologi AMR, banyak yang berusaha menjadi yang pertama memenangkan perlombaan tersebut, atau dalam hal ini, perlombaan AMR. Karena monopoli atas pasar yang dapat dengan cepat terbentuk akan sangat besar. Dan tak perlu dikatakan lagi, negara atau perusahaan manapun yang berhasil mengembangkan teknologi ini agar dapat diterapkan secara bisnis akan menjadi, benar-benar sangat kaya. Di bawah perjanjian ini, Jepang dan Inggris juga sepakat untuk mengeksplorasi bagaimana mengembangkan bahan bakar baru khusus yang akan digunakan oleh AMR. Bahan bakar ini disebut Tri-Structural Isotropic Particle Fuel atau disingkat TRISO. Para ilmuwan menganggapnya umumnya lebih aman dan lebih kuat dibandingkan bahan bakar nuklir konvensional. Karena berbeda dengan reaktor biasa yang perlu batang bahan bakarnya secara aktif dikeluarkan untuk menenangkan reaksi, TRISO dapat mendinginkan dirinya sendiri, sehingga mengurangi risiko bencana yang sangat penting. TRISO dibuat dengan mengambil potongan uranium seukuran biji popi dan membungkusnya dengan lapisan material yang lebih kuat dari berlian. Potongan-potongan ini kemudian dipadatkan menjadi balok heksagonal atau kerikil seukuran bola biliar, yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Keuntungan lain dari TRISO adalah reaktornya dapat beroperasi pada suhu yang jauh lebih tinggi dibandingkan reaktor nuklir biasa, sehingga memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak energi dari jumlah bahan bakar yang sama, dan juga memberikan panas yang benar-benar berguna yang dapat dimanfaatkan langsung untuk keperluan industri. Kekurangannya adalah, semua ini merupakan hal yang sangat rumit untuk dipecahkan. Untungnya, para peneliti kita memiliki internet, jadi kita bisa menjelaskannya untuk Anda, tapi kami tidak bisa membayangkan betapa sulitnya para ilmuwan dulu harus memecahkan hal ini sendiri. Tentu saja, hal ini jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan dalam hal waktu, tantangan, dan biaya, lalu menjadikannya sebagai alternatif yang layak secara komersial. Tapi secara umum, jika Anda bisa membuat AMR dengan bahan bakar TRISO, Anda bisa membuat reaktor nuklir dengan toleransi kecelakaan yang jauh lebih tinggi, dan secara efektif naik 1 tingkat di pohon teknologi nuklir. Ini memang sangat sulit dilakukan, seperti mencoba meyakinkan remaja goth bahwa itu hanya fase saja. Namun pemerintah Inggris sudah memikirkan masalah ini sebelumnya. 4.
Untuk TRISO, bukan soal remaja got, tapi mengumumkan program bersama perusahaan bahan bakar nuklir Urenco senilai 300 juta pound sterling untuk membangun fasilitas pengayaan di Inggris guna membuat pelet-pelet ini. Masalahnya adalah, menurut The Telegraph, tidak ada satupun negara di Eropa saat ini yang memiliki fasilitas untuk mengubah pelet-pelet tersebut menjadi bahan bakar jadi yang benar-benar digunakan di dalam reaktor-reaktor ini. Ya, Rusia memang punya, tapi Westminster dan Lapangan Merah bahkan tidak bisa berbagi pizza saat ini, apalagi berbagi rahasia nuklir tingkat lanjut. Disinilah Jepang masuk dengan pengetahuan mereka dari pengujian reaktor mereka sendiri secara ekstensif yang akan memberikan Inggris keunggulan dalam mempelajari cara melakukan proses-proses kompleks ini seperti memadatkan pelet ke dalam wadah bahan bakar, melapisi dan memeriksa bahan bakar TRISO, serta mempelajari cara mengatur suhu reaktor dengan tepat agar bisa merebus ketel tepat waktu untuk minum teh. Dan ya, yang terakhir itu memang kami buat-buat, tapi industri nuklir di Inggris memang tidak benar-benar berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Mereka pasti melakukan sesuatu selama waktu itu. Dan itu antara urusan teh atau mereka mencoba mencari cara untuk menghidupkan kembali jenazah Pangeran Philip. Jepang juga mendapatkan sesuatu dari kerjasama ini. Mereka sedang berusaha membangun kembali industri nuklir mereka sendiri setelah gempa bumi dan tsunami Fukushima tahun 2011, bencana nuklir terbesar sejak Chernobyl. Sudah sewajarnya Tokyo tidak ingin itu menjadi warisan nuklir mereka yang abadi. Mereka sudah punya Hiroshima, Nagasaki, Godzilla, dan Fukushima. Terus terang saja, mereka butuh kemenangan. Tapi serius, Jepang mulai mencoba kembali teknologi ini karena bahan bakar dari tempat lain di dunia saat ini terbukti sangat mahal dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan tenaga nuklir. Terutama jika kamu sudah punya semua infrastrukturnya, seperti yang dimiliki Jepang. Baiklah, jadi kalau kamu melihat semua itu, jelas bahwa Inggris mulai berada di garis terdepan teknologi ini. Tapi, apakah itu akan berhasil? Apa untung ruginya dari mengembangkan teknologi canggih agar bisa dijual ke seluruh dunia? Dan apa yang didapatkan para pihak yang terlibat dari semua ini? Mari kita mulai dengan hal-hal positif. Dan sejauh menyangkut teknologi ini, serta para pihak yang terlibat di sini, jumlahnya memang banyak. Pertama, jika Anda harus memilih satu perusahaan Inggris untuk melakukan ini, maka itu adalah Rolls-Royce. Mereka sudah lama menjadi pemasok kapal selam bertenaga nuklir Inggris, yakni teknologi pertahanan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Rolls-Royce SMR. Pabrik, pesawat, dan reaktor nuklir memang identik dengan Rolls-Royce. Ya, selain itu juga segala hal yang sangat besar, teknis, dan rumit. Tapi mereka memang pilihan yang tepat. Dan mengingat pilihan yang terbatas di pasar mobil mewah di Inggris, serta fakta bahwa orang Inggris sudah lama tidak terlibat perang besar, rasanya mereka memang tidak sedang melakukan hal yang lebih penting. Sebenarnya, mereka mungkin menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk melobi pemerintah Inggris agar segera memulai proyek reaktor ini, dan sekarang visi itu mulai terwujud. Keuntungan bagi mereka dari semua ini sudah cukup jelas. Itu adalah uang, pengalaman, skalabilitas, dan potensi untuk membangun monopoli Eropa dalam adopsi awal SMR. Mereka berada dalam posisi yang sangat kuat dengan dukungan luas dari negara-negara yang membeli teknologi ini. Bagaimanapun juga, ČEZ, perusahaan utilitas Ceko, memiliki 20% saham Rolls-Royce SMR. Mereka pasti ingin mendapatkan keuntungan yang baik dari investasi itu. Jadi, dengan mengaitkan proyek tenaga nuklir mereka dengan Rolls, mereka ikut terlibat sejak awal dalam proyek ini. Pada akhirnya, mereka akan bekerja sama dengan perusahaan tersebut dalam pengembangan reaktor dan bahkan produksi global di pihak mereka. Dan sebenarnya, aspek internasional dari proyek-proyek ini yang benar-benar sangat menarik. Inggris dengan memimpin proyek ini mendapatkan sebagian besar manfaat ekonomi Rolls-Royce hingga miliaran di pasar Inggris, yang kalau mau dibilang secara sangat halus, akan sangat membantu bagi Inggris saat ini. Inggris juga mendapatkan beberapa infrastruktur berharga yang dapat digunakan untuk kepentingan publik. Ini menciptakan lapangan kerja, mengembangkan pengetahuan institusional, dan memberikan London keunggulan awal di pasar ekspor juga, memberikan Inggris peluang untuk mengembangkan kapasitas manufaktur penuh di masa depan. Orang Jepang mendapatkan mitra jangka panjang untuk pengembangan teknologi maju, jalur awal ke pasar Eropa, dan juga keamanan energi. Swedia mendapatkan reaktor dan bagiannya dibuat dengan standar yang baik oleh perusahaan terkemuka, dan mereka juga mendapatkan sedikit kapasitas jaringan listrik sebagai bonus. Tapi begini, ini bukan tentang negara-negara yang bekerja secara terpisah. Proyek SMR ini akan sangat mendapat manfaat dari kerjasama internasional, karena mengembangkan jenis reaktor seperti ini memang cukup sulit, dan tidak semua komponen yang mereka butuhkan bisa diproduksi di dalam negeri. Kerjasama internasional memang lebih efektif. Beberapa proyek Rolls-Royce secara harfiah memiliki jutaan komponen. Akan sangat mahal jika menjalankan program nuklir dengan semua sumber daya dari dalam negeri saja, tidak mungkin. Sebaliknya, yang dipahami adalah bahwa bagian utama dari penawaran Rolls-Royce kepada Swedia
adalah bahwa Stockholm akan dapat berbagi rantai pasokan dan pengetahuan dengan Inggris dan Republik Ceko. Hal itu memastikan bahwa ketiga negara dalam proyek SMR memiliki akses yang lebih besar terhadap hal-hal penting seperti material, sumber daya manusia, dan pengetahuan. Ini adalah langkah cerdas dari Inggris dan Rolls-Royce sebagai proyek kerjasama di seluruh Eropa, meletakkan dasar bagi kesepakatan di masa depan yang dapat memastikan peluncuran cepat ke pasar yang sudah mengharapkan reaktor-reaktor ini. Dan ketika proyek-proyek masa depan terkait teknologi ini pertama kali hadir, dengan siapa negara-negara lain ingin bekerja sama? Ya, benar. Mereka pasti ingin bekerja sama dengan para pemakan krampet di Rolls-Royce. Ini agak seperti jika kamu sedang membangun rumah dan salah satu orang di jalanmu membantu membangun rumahmu sendiri. Jika kamu ingin melakukan pekerjaan lain, kamu pasti akan memilih mereka daripada temanmu Dave yang suka nongkrong di dekat tempat sampah di Aldi dan baunya aneh. Oke, itu semua masuk akal. Jelas ada banyak hal positif yang didapatkan oleh para pemangku kepentingan utama yang sangat penting dalam proyek sebesar ini. Tapi, apa manfaat dari mengembangkan teknologi ini? Apa sebenarnya yang bisa ditawarkan teknologi ini yang tidak dimiliki oleh reaktor nuklir biasa? Sebenarnya, semuanya sudah terlihat dari namanya. Reaktor modular dirancang untuk dibangun dalam bagian-bagian di pabrik sebelum reaktor itu sendiri dirakit di luar lokasi. SMR ini biasanya lebih kecil daripada pembangkit listrik skala gigawatt konvensional, dengan kepulan uap yang keluar dari cerobong asap seperti yang biasa Anda bayangkan. Karena ukurannya sedikit lebih kecil, reaktor ini bisa dibangun dengan lebih sedikit penundaan berkat desain modular, dan kontrol ketat terhadap proses manufaktur memastikan terhindar dari pembengkakan biaya. SMR seharusnya nantinya dibangun dalam skala besar, diproduksi secara massal di pabrik-pabrik di seluruh Eropa, yang pada akhirnya akan membuatnya lebih murah dalam jangka panjang. Memang, Rolls-Royce sendiri memperkirakan bahwa biaya per unit SMR bisa turun hingga 2,2 miliar pound begitu produksi berjalan lancar. Meskipun itu adalah jumlah uang yang besar, itu tidak sebanding dengan pembangkit listrik tenaga nuklir skala penuh yang membutuhkan biaya puluhan miliar dolar hanya untuk membangunnya. Dan idenya adalah bahwa fasilitas produksi yang terstandar dan terkontrol akan memungkinkan perakitan dilakukan dengan cepat di lokasi, sehingga mengurangi risiko keterlambatan juga. Memang, Alexis Hone, pemimpin proyek di Rolls-Royce SMR, menyatakan hal yang serupa dalam sebuah wawancara yang dikutip di sini. Dia mengatakan, metode berbasis pabrik memberi kami kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah besar, menurunkan risiko pengiriman, serta memanfaatkan pembelajaran berkelanjutan dan kontrol kualitas yang ketat dalam lingkungan yang terkontrol. Akhir kutipan. Sekarang ada banyak faktor penting lainnya yang membuat proyek berbasis reaktor kecil ini menjadi ide yang bagus. Pertama, konsep reaktor-reaktor ini didasarkan pada teknologi air bertekanan yang sudah terbukti. Dan itu penting karena ini bukanlah eksperimen yang mengada-ada atau omong kosong fiksi ilmiah. Ini adalah bagian dari sistem penelitian dan pengembangan yang kuat dengan pendukung yang benar-benar berkomitmen, pemikiran yang masuk akal, dan kekuatan finansial di belakangnya. Teknologi air bertekanan ini bahkan sudah digunakan di pembangkit Ringhals di Swedia, tepat di sebelah lokasi di mana SMR ini akan dibangun. Jadi dalam kasus khusus ini, kedua proyek akan dapat saling berbagi keahlian, perawatan, dan suku cadang. Manfaat lain dari reaktor-reaktor ini adalah reaktor-reaktor ini menyediakan sumber listrik yang andal untuk memenuhi permintaan yang meningkat tanpa meningkatkan emisi karbon. Meskipun energi terbarukan sangat membantu, tidak selalu cukup cerah atau berangin di suatu daerah agar teknologi ini dapat menutup kekurangan pasokan listrik. Dan karena keandalan yang bervariasi itu, nuklir menjadi pilihan yang lebih stabil jika dibandingkan, terutama dalam skala kecil. Ini akan mampu memenuhi permintaan selama jam-jam sibuk dan menyalurkan kelebihan listrik kembali ke jaringan listrik atau fasilitas penyimpanan energi. Mengingat harga bahan bakar fosil yang tidak stabil, semakin sedikit negara yang memilih untuk sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Memang, negara-negara kecil yang tidak ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir berukuran penuh, tetapi juga tidak ingin selamanya terikat pada petrodolar atau bergantung pada cuaca, kini memiliki pilihan untuk mengamankan ketahanan energi mereka. Sebagai hasilnya, pasti ada unsur politik yang merupakan manfaat tambahan di sini. Melihat dunia pada tahun 2026 melepaskan ketergantungan dari minyak dan gas Amerika Serikat dan Timur Tengah, tampaknya merupakan ide yang bagus. Dan penutupan Selat Hormuz kemungkinan besar telah membuat semua orang berpikir ulang ketika mempertimbangkan rantai pasokan rapuh yang menjadi dasar pasar global. Dan sejauh menyangkut Rolls-Royce ketika berbicara tentang Eropa, mereka pada dasarnya tidak akan menghadapi banyak hambatan karena hal itu. Bagi Eropa, Amerika Serikat tidak lagi bisa diandalkan. Energi Rusia dan kekurangannya membuat Eropa terjerumus ke dalam krisis pada tahun 2022 ketika Rusia menginvasi Ukraina. Iran dan Selat Hormuz sedang menahan 20% sumber daya energi dunia. Eropa tidak punya banyak tempat lagi untuk mendapatkan energi yang andal, dan negara-negara telah membicarakan solusi yang lebih berpusat pada Eropa sejak Rusia mencoba membuat Eropa kekurangan energi karena dukungannya terhadap Ukraina pada musim dingin tahun 2022.
Sektor ini memang dikatakan sedang berkembang di Eropa karena benua tersebut berupaya memastikan kedaulatan energinya. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa lebih dari 1.100 SMR dapat dibangun di seluruh dunia pada tahun 2050 dengan investasi kumulatif lebih dari 670 miliar dolar di sektor ini. Terlalu optimis. Tufan Ergin Bilgic, CEO Rolls, memberikan angka yang lebih sederhana, yaitu sekitar 400 unit yang perlu dibangun pada waktu itu. Namun dia percaya bahwa Rolls-Royce bagaimanapun juga memiliki peluang untuk mendominasi pasar berkat keunggulan sebagai pelopor. Tak perlu dikatakan lagi, jika popularitas industri ini memang sebesar itu pada tahun 2050, maka para eksekutif Rolls-Royce akan bersantai menikmati margarita di Tahiti jika mereka belum melakukannya. Bahkan tergantung pada siapa yang Anda percayai, prospek industri ini sangat positif. Alexis Hon menyatakan bahwa setelah benar-benar mapan, Rolls-Royce SMR memperkirakan akan terjadi pergeseran cepat dari pasar pembeli menjadi pasar penjual. Apa artinya dalam praktik adalah mereka percaya teknologi ini akan begitu populer sehingga pada waktunya, berbagai negara dan perusahaan utilitas di seluruh dunia akan segera mendapati diri mereka bersaing untuk mendapatkan slot produksi dengan vendor SMR terkemuka. Negara akan segera merogoh koceknya dan dengan meningkatnya fokus pada kedaulatan energi. Dengan setiap dekade yang berlalu, semakin banyak calon pelanggan yang kemungkinan akan melihat manfaat dari reaktor modular ini, baik yang sedang diuji sekarang maupun versi yang lebih canggih yang dirancang oleh kerjasama Inggris dengan Jepang. Teknologinya juga hanya akan menjadi lebih kecil dan lebih efisien, seperti semua teknologi ketika mencapai skala kritis yang sudah bisa diproduksi dan direplikasi secara konsisten. Dan unsur keselamatan tentu saja juga sangat penting di sini, baik untuk faktor internal maupun eksternal. Ambil contoh berbagai AMR yang sedang dikembangkan sebagai bagian dari proyek Jepang. Kita sudah membahas bagaimana bahan bakar mereka membuat reaktor jauh lebih aman dari risiko lele inti dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir tradisional. Tapi ada unsur keselamatan lain yang tidak berkaitan dengan potensi insiden kekritisan. Ambil contoh konflik militer. Pembangkit listrik tenaga nuklir besar itu memang besar. Mereka menjadi target yang terhubung dengan banyak infrastruktur penting lainnya. Ukraina telah merasakan sendiri bagaimana rasanya jika infrastruktur nuklir mereka diserang negara lain, dengan harus menutup berbagai pembangkit nuklir akibat serangan Rusia, bahkan mengalami serangan di dalam dan sekitar bangkai Chernobyl yang membusuk. Selain potensi bencana apokaliptik, pembangkit-pembangkit besar ini, bahkan yang non-nuklir, merupakan target besar dan mudah untuk diserang dalam konflik militer, terutama dengan maraknya penggunaan drone murah dalam perang. SMR menawarkan solusi yang sedikit berbeda, karena reaktor-reaktor ini dapat dipasang dalam modul-modul di seluruh negeri, meskipun mungkin menciptakan lebih banyak infrastruktur yang harus dilindungi. Sistem yang terdesentralisasi dengan pabrik-pabrik di berbagai tempat memungkinkan pembangunan tetap gesit bahkan dalam situasi konflik bersenjata. Ini membuat jaringan listrik lebih tahan terhadap satu serangan besar dan menyebarkan risiko, sehingga kegagalan pada satu pembangkit listrik dapat dikurangi, yang merupakan elemen penting dalam merintis keamanan energi suatu negara. Dan kalaupun tidak ada hal lain, itu cukup keren, karena orang-orang bisa sangat gelisah tentang tenaga nuklir dan mungkin khawatir apakah aman tinggal di dekat reaktor yang setiap hari menghasilkan tenaga nuklir. Sebagian besar jawabannya iya, terutama pada desain reaktor modular canggih Jepang. Mereka membutuhkan ruang yang lebih sedikit, artinya mereka bisa dibangun jauh lebih dekat dengan infrastruktur yang mereka layani, mungkin di sebelah atau bahkan di dalam zona industri tertentu. Bahkan, reaktor canggih ini dikatakan cukup aman saat beroperasi pada suhu tinggi, sehingga bisa memberikan manfaat industri sekunder. EMR Rolls-Royce dilaporkan akan beroperasi pada suhu sekitar 700 derajat Celcius sambil menghasilkan puluhan megawatt listrik. Artinya, mereka juga dapat menyediakan panas dan listrik untuk proses pabrik yang membutuhkan energi tinggi seperti pembuatan baja, serta produksi hidrogen hijau, semen dan bahan kimia seperti plastik dan pupuk. Jadi secara umum, mereka lebih kecil, lebih aman, lebih terjamin, dapat diskalakan, mudah diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia, dan sangat berguna. Sampai-sampai seolah-olah mereka dilengkapi dengan tempat gelas dan clipboard untuk semua hal yang bisa mereka bantu capai. Jadi, itu saja. Kita akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia nuklir masa lalu dan melaju ke depan, dengan keyakinan bahwa SMR dan akhirnya AMR benar-benar unggul dalam segala aspek tanpa kekurangan sama sekali. Benar kan? Ya, seperti yang diduga, tidak persis begitu. Jadi, sejauh ini kita telah menggambarkan gambaran yang cukup indah tentang upaya Inggris untuk menjadi kekuatan reaktor modular. Tapi teknologi ini memang punya kekurangannya. Salah satunya, seberapa realistis teknologi ini benar-benar akan terwujud dalam sekitar 1 dekade ke depan. Ya, kita belum tahu, karena teknologinya sebagian besar belum terbukti secara komersial, setidaknya dalam skala seperti yang dibayangkan oleh Rolls-Royce.
Masih spekulatif juga sejauh mana teknologi ini akan dibutuhkan. Hanya karena ini terlihat seperti hal yang paling maju saat ini, bukan berarti ini tidak berpotensi menjadi jalan buntu pengembangan yang bisa saja dilompati oleh teknologi lain dalam 1 atau 2 dekade ke depan. Misalnya, apakah reaktor modular hanyalah tahap evolusi tengah, seperti evolusi Pokemon di antara pembangkit listrik tenaga nuklir tradisional dan pengembangan luas sesuatu seperti sel bahan bakar hidrogen. Semua titik akhir pengembangan ketika berbicara tentang pasar energi global akan memiliki kegunaan spesifiknya masing-masing. Tetapi, perlu dicatat bahwa Rolls-Royce telah bertaruh besar pada opsi modular kecil ini. Jika teknologinya ternyata cukup terbatas dan tidak dapat diadopsi secara luas seperti yang dipikirkan beberapa pendukungnya, maka Rolls-Royce dan bahkan pemerintah Inggris akan menghabiskan banyak uang untuk sesuatu yang tidak terlalu berguna atau tidak memberikan margin keuntungan yang besar. Di Inggris, kami menyebut ini sebagai hari Selasa biasa. Tetapi ini akan menjadi kesempatan yang sangat pahit jika salah menebak, mengingat potensi keuntungan besar jika pasar memilih untuk berpihak pada Rolls-Royce. Sama seperti keuntungannya, kekurangan umum dan kekhawatiran terhadap teknologi ini berasal dari namanya, reaktor modular kecil. Mari kita bahas dulu bagian kecilnya. Tidak ada yang salah secara prinsip dengan reaktor yang lebih kecil daripada pembangkit listrik tradisional. Bahkan kita sudah membahas keuntungannya sekitar 5 menit yang lalu. Tapi tentu saja ini juga ada biayanya. Salah satunya, mereka tidak bisa menghasilkan energi sebanyak pembangkit listrik tenaga nuklir besar, itu sudah jelas. Tapi masalah lainnya adalah reaktor modular kecil yang disebut-sebut ini, setidaknya yang buatan Rolls-Royce, sebenarnya tidak sekecil itu. Namanya agak menyesatkan. Maksud saya, ya mereka memang jauh lebih kecil dibandingkan situs nuklir raksasa yang kita miliki saat ini. Tapi unit Rolls-Royce SMR 470 MW yang akan mereka bangun untuk pihak Swedia, misalnya, sangat besar menurut standar SMR. SMR biasanya diklasifikasikan sebagai reaktor berkapasitas di bawah 300 MW, hingga sekitar 10 MW saat masuk kategori mikroreaktor. Faktanya, SMR Rolls-Royce kira-kira seukuran reaktor Oskarshamn pertama ketika dibangun di Swedia pada tahun 1970-an. Jadi ingat, ini bukan sesuatu yang bisa Anda pasang ke mobil, masukkan ke dalam ransel, atau tempelkan di samping pusat data. Reaktor Oskarshamn masih cukup besar untuk menempati ruangan seukuran gudang yang sangat besar. Pembangkitnya sendiri, yang memiliki beberapa reaktor berukuran penuh, juga memakan ruang yang tidak sedikit. Yang secara teori berarti SMR juga akan demikian sampai teknologinya menyusut. Apakah masih bisa muat dengan nyaman di kawasan industri? Di kawasan yang besar? Ya. Tapi ini bukan solusi seukuran kantong atau mesin mobil seperti yang kebanyakan orang bayangkan saat membicarakan SMR. Secara umum, skala bukanlah poin utama di sini, tapi fakta bahwa ini adalah pembangkit listrik berskala konvensional yang dibuat lebih kecil dan lebih mudah direplikasi dibandingkan dengan pembangkit listrik raksasa zaman sekarang, itu penting. Tapi anggaplah SMR itu lebih condong ke sisi modular daripada sisi kecilnya. Dan bicara soal modular, mari kita bahas itu selanjutnya. Fakta bahwa ini adalah reaktor modular adalah nilai jual yang bagus dan menjadi bagian utama dari penawaran Rolls dan perusahaan yang mencakup banyak manfaat. Tapi hal ini juga punya kekurangannya. Salah satunya, proyek Inggris ini membutuhkan koordinasi internasional yang sangat besar dari negara-negara yang bekerja sama. Baik itu teman maupun lawan, unsur internasional dalam proyek ini sangat rentan terhadap gangguan. Toleransi antar negara harus benar-benar selaras. Jika tidak, setiap langkah bisa berujung pada kesalahan yang sangat mahal. Mereka juga rentan terhadap fluktuasi permintaan terhadap teknologi ini. Jika Swedia mengurangi pesanannya, Ceko berganti pemerintahan, atau Inggris menunda programnya, pabrik tersebut mungkin tiba-tiba memproduksi terlalu sedikit unit sehingga tidak lagi murah. Lalu biaya meningkat, pembeli jadi gelisah, pesanan semakin berkurang, dan itu menjadi masa sulit bagi semua pihak yang terlibat. Rolls-Royce bertaruh bahwa fluktuasi ini tidak akan cukup signifikan untuk menghambat dominasi mereka di sektor ini. Namun risikonya tetap ada, dan mengingat seluruh sektor ini masih dalam tahap awal, bisa dikatakan bahwa masalah-masalah ini bisa saja mematikan sektor ini sejak dini. Jika semuanya berjalan sesuai harapan mereka, maka tidak ada masalah di sini. Namun tetap saja ada risiko ketika teknologi energi lain terus bermunculan. Rantai pasokan akan tetap menjadi masalah, terutama dalam hal toleransi terhadap standarisasi antar negara. Satu cacat yang ditemukan pada las bejana tekan, satu batch sertifikat material yang dipalsukan, atau satu cacat pada komponen standar bisa menghentikan pengiriman atau memaksa inspeksi di seluruh armada. Dan itu akan membutuhkan banyak uang untuk memperbaikinya. Sementara itu, pemasok pengganti mungkin harus membuktikan bahwa mereka dapat membuat komponen sesuai standar yang benar, dengan catatan, material, keterlacakan, sistem inspeksi, dan sertifikasi yang tepat, semuanya untuk sektor yang hampir tidak ada. Itu mungkin cocok saja untuk satu negara secara domestik, tetapi mungkin tidak untuk mitra internasional. Setiap negara memiliki peraturan keselamatan yang berbeda terkait tenaga nuklir, yang kemungkinan akan menjadi hambatan terbesar bagi adopsi SMR di seluruh Eropa.
Hal ini karena membuat sistem internasional yang terstandarisasi untuk tenaga nuklir saat ini justru akan melanggar pedoman IAEA yang menetapkan bahwa setiap negara harus memiliki tanggung jawab akhir atas keselamatan nuklir mereka sendiri. Pilihan terbaik adalah menargetkan keselarasan maksimum sebisa mungkin, sekitar 80% atau lebih. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini membutuhkan banyak koordinasi dengan negara lain, dan berbagai tumpang tindih itu bisa cepat menjadi sangat rumit begitu melintasi perbatasan. Dari perspektif negara musuh, negara seperti Rusia dan Tiongkok juga mulai mencoba menghadirkan teknologi ini dalam skala besar dan dengan cepat. Dan Tiongkok tidak memiliki standar yang sama untuk keselamatan pribadi. Yang berarti, meskipun mungkin akan memakan beberapa nyawa, rezim tertentu tidak akan peduli selama mereka bisa mengembangkan teknologi tersebut dengan paling cepat. Ini benar-benar soal ikut melaju atau tertinggal. Dalam arti tertentu, orang Inggris punya pemikiran yang tepat dengan tetap selangkah di depan. Tapi mengatakannya memang mudah, melakukannya jauh lebih sulit. Demikian juga, dari sudut pandang geopolitik, rantai pasokan tersebut bisa menciptakan titik kegagalan tunggal di seluruh siklus manufaktur. Bahkan jika industrinya cukup gesit untuk beradaptasi sesuai kebutuhan, itu tetap menciptakan target lain bagi negara musuh, yang cukup menegangkan ketika melibatkan infrastruktur nuklir, bukan? Titik kegagalan itu masih ada. Itu hanya berpindah dari sisi pembangkitan energi ke sisi produksi. Dan yang terakhir, reaktor. Pada akhirnya, ini adalah reaktor nuklir, dan itu berarti dua hal. Pertama, tingkat keamanannya memang ada batasnya. Teknologi ini masih cukup baru, sehingga berbagai sistem keamanannya belum sepenuhnya diuji dalam lingkungan komersial nyata. Meskipun dirancang untuk dapat dimatikan dengan aman, bahkan di tengah pemadaman jaringan listrik yang katastrofik, selalu ada unsur manusia yang harus dihadapi. Chernobyl juga seharusnya tidak terjadi. Tidak ada infrastruktur nuklir yang bisa 100% aman sepanjang waktu, dan hal ini akan membuat sebagian orang yang tinggal di dekatnya merasa khawatir dan menentang penerapannya. Hal penting lainnya tentang mereka yang memiliki reaktor adalah logistiknya tetap ada, bahkan di balik layar. Derek, jalan, penyimpanan listrik, transportasi beton untuk memindahkan modul kemana-mana, dan jumlah tenaga kerja yang sangat besar untuk menjalankan semuanya, berarti bahwa masalah di salah satu area ini dapat menghentikan seluruh proses secara tiba-tiba. Untuk mengatasi hal ini, rantai pasokan harus beragam dan tangguh. Tapi ini adalah teknologi yang sangat terspesialisasi. Kamu tidak bisa begitu saja pergi ke toko reaktor modular jika kamu membutuhkan komponen penting yang terjebak di dalam kontainer pengiriman di belahan dunia lain. Kamu memang tidak bisa sepenuhnya memisahkan proyek infrastruktur dari dunia tempat proyek itu dibangun. Akhirnya, ada beberapa masalah khusus yang berkaitan dengan proyek-proyek ini dalam bentuknya saat ini dan negara-negara yang terlibat. Pertama, penting untuk dicatat bahwa perkembangan ini akan memakan waktu. Ini adalah proyek-proyek jangka panjang yang akan memakan waktu hampir 1 dekade untuk membuahkan hasil apapun. Sederhananya, Inggris dan mitra-mitra terkaitnya sedang berkomitmen dan harus terus melakukannya agar dapat menuai manfaat yang diharapkan dari proyek-proyek ini. Tapi penting untuk diingat, kita sedang bicara soal Inggris. Infrastruktur, kami tidak melakukan itu lagi. Setidaknya tidak dengan baik. Rolls-Royce untungnya adalah pihak yang paling kompeten di ruangan itu. Tapi setiap proyek infrastruktur yang disetujui oleh pemerintah Inggris saat ini dianggap identik dengan bencana yang berlarut-larut dan mahal. Maksud saya, contoh A, jalur kereta HS2 yang masih belum selesai dan tetap akan sangat buruk ketika selesai nanti. Inggris memang terkenal buruk dalam hal infrastruktur besar, jadi kalau ada yang bisa merusak peluang seperti ini, ya itu pasti Westminster. Perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam proyek Jepang, pemerintah Inggris telah berdiskusi dengan Rolls-Royce mengenai dukungan keuangan yang bisa mencakup pinjaman yang dijamin oleh dana pajak. Yang berarti, rakyat Inggris yang akan menanggung biayanya untuk sesuatu yang mereka tidak akan melihat manfaatnya setidaknya selama 1 dekade, paling tidak. Pada akhirnya, inovasi tetaplah inovasi. Tapi bisa dibilang ini adalah alasan lain mengapa bagi Inggris hal ini harus berhasil. Jepang, meskipun secara teknis sangat canggih, juga miskin sumber daya untuk proyek semacam ini. Dan masyarakat Jepang, sama seperti masyarakat Inggris, masih waspada terhadap tenaga nuklir, apalagi baru kurang dari 2 dekade sejak Fukushima. Pengaruh politik bisa saja menggagalkan proyek-proyek ini sejak awal, terutama dengan semakin berkembangnya partai politik yang lebih peduli lingkungan. Dan akhirnya, semua uang dan upaya pengembangan itu terbuang sia-sia tanpa alasan. Bagi Inggris, ini tentang memastikan ada dukungan yang konsisten dari masyarakat dan pemerintah secara luas untuk terus berkomitmen berinovasi pada teknologi ini. Tapi itu membutuhkan perlindungan politik yang tidak dimiliki Inggris, yang membuat proyek besar seperti ini berada di posisi yang rapuh sejak awal. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, SMR, AMR, dan upaya Inggris untuk membangunnya tidak kebal terhadap kegagalan.
Mereka mewakili garis depan teknologi energi masa depan dan berpotensi memberikan dampak yang sangat besar, luas, dan bermanfaat, tetapi juga bisa membawa beberapa konsekuensi negatif. Dan penting untuk diingat agar kita tetap berpijak saat melihat proyek-proyek ini berkembang seiring waktu. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari proyek-proyek ini ke depannya? Bagaimana Inggris akan mengubah ini dari ide yang sangat keren menjadi realitas terdepan di industrinya? Nah, itu dimulai dengan apa yang sedang dilakukan Rolls saat ini. Bekerja sama dengan orang Ceko dan Swedia untuk membangun reaktor, berbagi pengetahuan, saling membantu dengan jaringan rantai pasokan, dan memecahkan masalah ketika ada yang rusak. Karena, ya, selalu saja ada yang rusak. Langkah selanjutnya adalah membangun reaktor-reaktor tersebut sesuai rencana di lokasi di Swedia. Mengoperasikan dan menjalankan reaktor-reaktor itu akan menjadi bukti konsep yang sangat baik bahwa proyek seperti ini bisa diperluas skalanya. Inggris juga sedang mengembangkan SMR mereka sendiri untuk penggunaan domestik. Reaktor pertama kabarnya akan dibangun di Wilfa, Wales Utara, dan diperkirakan akan mendukung ribuan lapangan kerja mulai dari tahap konstruksi hingga manajemen rantai pasokan di masa depan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita seharusnya mulai melihat unit SMR pertama beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2030-an. Ebba Busch, Perdana Menteri Swedia, sebelumnya mengatakan bahwa negaranya ingin bergabung untuk membeli setidaknya 10 hingga 15 reaktor. Jadi jika 3 yang pertama berjalan dengan baik, Rolls bisa mendapatkan bisnis yang cukup besar ke depannya. Demikian pula, pada bulan September tahun ini, Swedia akan mengadakan pemilu, dan jika partai yang menang lebih skeptis terhadap nuklir, maka akan jauh lebih sulit untuk meyakinkan mereka. Itulah kenyataannya. Namun dengan setiap negara yang ikut serta dalam proyek SMR Pan-Eropa ini, risiko kegagalan jika ada yang mundur akan berkurang. Bagi Rolls-Royce, itu berarti kerja keras baru saja dimulai. Karena mereka harus meyakinkan negara-negara lain untuk mendukung visi mereka terhadap reaktor-reaktor ini. Jepang akan menjadi sekutu penting dengan keahliannya dalam AMR yang seharusnya membuat Inggris tetap berada di garis depan teknologi luar biasa ini selama bertahun-tahun ke depan. Dan setelah itu, siapa yang tahu? Reaktor garam cair? Pedoman nuklir sedunia? Melawan Godzilla di Pasifik? Maksud saya, oke, yang terakhir itu mungkin tidak terlalu mungkin, tapi hey, bagus juga punya orang Jepang di pihak kita untuk berjaga-jaga. Saya yakin pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan ide gorila raksasa sebagai langkah penanggulangan yang masuk akal. Jadi, jika Anda belajar sesuatu dari video ini, biarlah itu yang Anda ingat. Reaktor modular akan segera hadir, itulah masa depan. Dan reaktor-reaktor itu buatan Inggris, yang cukup keren. Kan bro? Terima kasih sudah menonton.